Sekarang kita belajar tentang rangkaian RLC seri atau biasa kita sebut resistor, induktor, dan kapasitor. Kita buatkan di sini ada resistor R, kemudian ini adalah induktor L atau kumparan, dan ada kapasitor. Kemudian nanti di sini diberi tegangan sama dengan Vmax sin omega T sehingga arus mengalir sebesar I. Yang ini nanti bisa kita carikan penggantinya yang disebut dengan impedansi, di mana impedansi ini bisa dicari menggunakan rumus akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. XL ini disebut sebagai reaktansi induktif. Ini rumusnya adalah omega dikali L. Sedangkan omega itu sama dengan 2pi dikali F. Jadi ini dikali L. Dan XC itu sama dengan 1 per omega dikali C. Omega tadi 2pi F, berarti bisa kita teruskan sama dengan 1 per 2pi kali F dikali C. Oke, kalau kita lihat dia dalam grafik, bisa kita buat tadi XL itu ke atas dan XC ke bawah. Maka impedansi itu adalah yang miring seperti ini. Ini nanti jika XL lebih besar dari XC. Jika XC yang lebih besar berarti grafiknya nanti ke bawah. Karena nanti dia menjadi XL dikurang XC-nya menjadi negatif, berarti dia bisa ke bawah. Kita anggap di sini XL-nya yang lebih besar, maka grafiknya ke atas. Jadi kalau kita buat di sini ini XL dikurang XC positif, maka dia ke atas. Kemudian yang arah mendatar ini adalah resistor R, sehingga sudut yang dibentuk antara impedansi dengan R kita katakan ini adalah sudut P, di mana sudut P ini bisa dicari menggunakan tangen, cos, atau sin. Dalam hal ini kita cari menggunakan cos P sama dengan R per Z. R itu di samping, Z ini adalah yang miring. Atau cos P ini sering juga disebut sebagai faktor daya. Oke, selanjutnya kita lihat dari sini. Jika nanti ditanya I, itu adalah tegangan dibagi impedansi. Jadi besarnya arus ini adalah tegangan ini dibagi dengan impedansi. Kalau nanti yang diminta adalah I maksimum, berarti sama dengan V maksimum dibagi impedansi. Atau kalau diminta I efektif sama dengan V efektif dibagi impedansi. Tentang nilai efektif dan maksimum ini telah kita bahas. Nanti videonya bisa dilihat di link yang telah dicantumkan di deskripsi. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Jika nanti ditanya tegangan pada ujung-ujung resistor, berarti di sini itu adalah I dikali R. Sedangkan tegangan pada ujung-ujung induktor berarti I dikali XL, dan tegangan pada ujung-ujung kapasitor adalah I dikali XC. Selanjutnya bisa kita lihat di sini sifat rangkaian. Jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. Kalau dia induktif berarti tegangan mendahului arus. Kalau kita buat di dalam grafik berarti yang ini sebagai arus I dan tegangannya adalah yang ini V. Tegangan mendahului berarti kita lihat di sini pada saat arus masih di titik 0, tegangannya sudah berada di puncak, atau dengan kata lain dia telah bernilai. Berikutnya, jika nanti XL lebih kecil dari XC, berarti dia bersifat kapasitif. Kalau bersifat kapasitif berarti arus yang mendahului tegangan. Kalau kita buat dalam grafik, berarti yang ini adalah arus I, maka tegangannya adalah yang seperti ini V. Arusnya sudah berada di puncak, sedangkan V-nya masih di titik 0. Jadi bisa kita katakan arus duluan dibanding tegangan. Tetapi nanti jika XL sama dengan XC, maka dia bersifat resonansi. Resonansi ini berarti bisa kita katakan arus sefase dengan tegangan. Kalau kita buat grafiknya, berarti grafik I dan grafik V yang ini berimpit atau satu fase.
Kita katakan ini sebagai V. Kita lihat dari sini, kalau resonansi berarti bicara tentang frekuensi. Jadi kita carikan frekuensinya XL 2pi dikali F dikali L. Sedangkan XC 1 per 2pi kali F kali C. F dikali F, F kuadrat. 2pi dikali 2pi, 4pi kuadrat. Jadi kalau kita akari, hasilnya F sama dengan 1 per 2pi akar L kali C. Atau nanti supaya gampang mengingatnya, bisa kita ingat dengan sipil. Kalau dia bersifat kapasitif, arus dulu, baru tegangan. Jika tegangan baru arus, itu namanya induktif. Jadi nanti kita lihat kapasitif, arus mendahului tegangan. Tegangan mendahului arus, maka dia bersifat induktif. Oke, kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan, dari gambar rangkaian RLC di bawah, diketahui resistor 60 ohm, reaktansi induktor 120 ohm, dan reaktansi kapasitor 40 ohm, serta tegangan maksimum sumber 200 volt. Besar kuat arus maksimum rangkaian di samping adalah, kita lihat dari sini pembahasannya. R sama dengan 60 ohm, kemudian XL 120 ohm, dan XC sama dengan 40 ohm. Tegangannya sama dengan 200 volt, dan yang ditanya adalah I maksimum berapa. Jadi yang pertama kita cari dulu impedansi, akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Berarti bisa kita buat sama dengan akar dari 60 kuadrat ditambah 120 dikurang 40 kuadrat. Ini hasilnya sama dengan 60 kuadrat, 120 dikurang 40, 80 kuadrat. Sama dengan akar dari 10.000, itu hasilnya 100 ohm. Impedansi udah kita peroleh, maka arus maksimum sama dengan V maksimum dibagi impedansi. Hasilnya sama dengan 200, yang ini tadi V maksimum dibagi impedansinya 100. Ini sama dengan 2 ampere. Jawabnya adalah yang B. Kemudian kita lihat soal nomor 2, dikatakan di sini suatu rangkaian RL dan C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Apabila induksi 1 per 25 pi kuadrat Henry dan kapasitas kapasitor 25 mikrofarad, maka resonansi rangkaian terjadi pada frekuensi. Oke, kita lihat di sini yang diketahui, induktornya sama dengan 1 per 25 pi kuadrat. Kemudian kapasitor 25 mikrofarad sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 farad. Yang ditanya itu adalah berapa frekuensi resonansi. Tinggal kita buat ke rumus. F sama dengan 1 per 2 pi akar L kali C. Ini hasilnya 1 per 2. Kita masukkan L-nya 1 per 25 pi kuadrat. Dikali C-nya adalah 25 kali 10 pangkat min 6. 25-nya bisa kita coret. Hasilnya bisa kita lihat 1 per 2 pi akar 1 per pi kuadrat dikali 10 pangkat min 6. Kita keluarkan pi kuadratnya menjadi per pi di sini. 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 3. Berarti 1 per 2 pi kali 1 per pi kali 10 pangkat min 3. Berarti pi yang ini kita coret. 10 pangkat min 3 naik ke atas, hasilnya adalah 10 pangkat 3 positif dibagi 2 yang ini 500 Hz. Karena di sini dalam kilohertz, berarti ini kita bagi 1000, hasilnya adalah 0,5 kilohertz. Jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikrofarad. Jika ketiga komponen listrik tersebut dihubungkan seri dengan diberi tegangan efektif AC sebesar 50 volt, sedangkan frekuensi sudut AC-nya 1000 radian per sekon, maka kita tulis di sini yang diketahui pembahasannya. R sama dengan 300 ohm, kemudian L 0,5 Henry, dan kapasitor 2 mikrofarad sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad. V efektif sama dengan 50 volt dan omeganya sama dengan 1000 radian per sekon.
Yang mau kita cari itu adalah impedansi, arus efektif, tegangan, dan tegangan pada C. Jadi kita cocokkan apakah ini betul jawabannya. Kita lihat yang pertama. Berarti XL sama dengan omega dikali L. Ini kalau kita teruskan berarti 1000 dikali 0,9 sama dengan 900 ohm. XC 1 per omega kali C. Berarti ini sama dengan 1 per omega tadi 1000 dikali 2 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6-nya kalau kita coret ke sini berarti bisa kita lihat menjadi min 3. Berarti bisa kita tulis menjadi 1 per 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini kita naikkan ke atas, 10 pangkat 3 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 500 ohm. Impedansi rangkaian 500 ohm, berarti di sini ada XL, ada XC. Kita carikan impedansi. Akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 900 dikurang 500. Berarti sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Hasilnya adalah 500 ohm. Berarti yang ini nomor 1 ini betul. Berikutnya kita lihat untuk nomor 2, arus efektif rangkaian. Berarti I efektif sama dengan V efektif dibagi impedansi. Tinggal kita masukkan 50 dibagi 500 karena V efektifnya 50. Hasilnya sama dengan 0,1 ampere. Yang ini benar. Sekarang kita lihat option 3. Tegangan melintasi L, berarti VL. Itu sama dengan I dikali XL. I-nya sama dengan 0,1 dikali XL 900, berarti sama dengan 90 volt. Option 3 ini betul. Yang 4, katanya di sini tegangan melintasi C, berarti VC sama dengan I dikali XC. 0,1 dikali 500 sama dengan 50 volt. Betul. Berarti 1, 2, 3, 4 ini betul. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.